Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast Horor Keramat. Mohon maaf ya teman-teman, rasanya sudah hampir 2 minggu saya tidak upload video, dikarenakan istri yang baru melahirkan dan lagi seminggu anak bayi saya dirawat di rumah sakit umum. Mohon doanya ya. Mungkin kedepannya saya akan upload video seminggu 3 atau 4 kali, perubahan dari yang sebelumnya upload video setiap malam. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi, dari postingan sebuah akun Facebook dari Kang Asep Hidayat. Ya, beliau adalah salah satu penulis yang sangat aktif. Judul kisahnya adalah Hantu Penunggu Sumur Tua. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Dalam menjalani kehidupan di zaman seperti saat ini, tentulah terasa sangat sulit. Bahan pokok makanan semakin hari semakin melonjak harganya. Demikian pula dengan harga BBM. Ditambah lagi lapangan kerja yang semakin sulit. Namun apa mau dikata, semua harus dijalani sesulit apapun. Tidaklah mungkin kita harus menyerah dengan keadaan, karena kita punya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Akibat dari semua itu terkadang ada yang jadi korban demi memperjuangkan hidup, walau resiko dalam memperjuangkan hidup tak sebanding dengan yang kita dapatkan. Siang itu cuaca hari sangat cerah. Rizal pulang dari sekolah, langsung salin pakaian, lalu ia makan siang terlebih dahulu, dan setelahnya ia baru membantu ibunya menggoreng keripik ubi. Ibunya Rizal memang selain sebagai ibu rumah tangga, ia pun membuat keripik ubi dan dijual ke warung-warung. Lumayan, hasilnya dapat membantu kebutuhan keluarga. Ayahnya Rizal bekerja serabutan tak menentu, yang penting bekerja yang tentunya halal. Saat itu Rizal baru kelas 4 SD. Rizal tak pernah mengeluh karena membantu ibunya, sehingga waktu bermainnya dengan teman-temannya hanya sedikit. Walau masih kecil, ia sangat mengerti dengan keadaan. Walau tak banyak yang bisa ia lakukan untuk membantu kedua orang tuanya, minimal Rizal bisa menjaga adiknya yang masih berumur 3 tahun. Di saat ibunya tengah bekerja membuat keripik ubi, karena ada hal yang memang belum bisa ia lakukan, seperti ketika menggoreng keripik, tentunya sangat membahayakan untuk ia lakukan, dan ibunya tak memberikan pekerjaan itu kepada Rizal. "Mak, nanti kalau sudah selesai goreng keripiknya, boleh Rizal pergi main ke rumah teman?" Disela membantu ibunya, Rizal berkata meminta izin untuk bermain. "Boleh, tapi jangan lama-lama ya nak, karena mama harus masak buat makan malam kita," jawab ibunya. Rizal memberi izin, asal jangan terlalu lama mainnya. "Iya mak," jawab Rizal singkat. Terlihat dari raut wajahnya senang karena diberi izin bermain. Tak lama berselang, pekerjaannya pun selesai. Rizal pun berpamitan pergi bermain. Waktu menunjukkan jam 5 sore. Ibunya Rizal hendak memasak buat makan malam.
Namun ibunya Rizal agak sedikit kesulitan karena anak keduanya tak ada yang jaga. Sebenarnya tidaklah harus selalu dijaga, namun kebetulan 2 hari terakhir anaknya yang paling kecil itu tengah demam, sehingga sedikit rewel, tidak seperti biasanya dan tidak mau ditinggal sendiri. Rizal pun yang pergi bermain dari jam 4 sore belum pulang juga. Kemana ya Rizal, kok belum pulang juga? Demikian ibunya berpikir. Ia mulai merasa risau karena biasanya Rizal jika bermain tak pernah lewat dari jam 5 sore. Dan saat ini sudah hampir jam setengah 6 sore belum pulang juga. Assalamualaikum. Menjelang maghrib, Andi pulang. Andi adalah ayahnya Rizal yang baru saja pulang kerja. Waalaikumsalam, dah pulang pak, jawab istrinya Pak Andi yang biasa dipanggil Kak Imai di tempatnya tinggal. Andi pun masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar hendak bersih diri, mandi dan sholat maghrib. Namun Imai memanggilnya dan berkata, "Yah, Rizal belum pulang dari main, carilah dulu ya," ujar Imai ke Andi dengan suara terdengar khawatir. "Loh, memangnya tadi dia pergi kemana? Kan biasanya gak pernah seperti itu," jawab Andi seraya kembali keluar dari kamar dan menjumpai istrinya di ruang keluarga. Waktu sepulang sekolah, dia makan dan bantuin mak buat keripik. Setelah selesai buat keripik, dia pamitan pergi main. Sudah mak bilang jangan lama-lama, tutur Imai ke suaminya. Mendengar cerita Imai tentunya Andi terkejut, karena Andi tahu bahwa Rizal tak pernah seperti ini. Apalagi saat ini sudah azan maghrib, Rizal belum pulang juga. Andi memutuskan akan mencari Rizal, tapi menunggu selesai azan maghrib di masjid, yang saat itu azan maghrib tengah berkumandang dari masjid yang tak jauh dari rumahnya. Begitu terdengar azan selesai, Andi pun berpamitan ke Imai untuk keluar mencari Rizal. Andi beranjak berjalan dan membuka pintu depan yang tertutup. Namun seketika Andi terkejut karena begitu ia membuka pintu hendak keluar, terlihat Rizal telah berdiri tegak di depan pintu itu dengan sikap wajah tertunduk. Astagfirullah, Andi, kamu dari mana jam segini baru pulang? Hah? Ucap Andi ke Rizal dengan suara keras, karena terkejut sekaligus kesal karena tak biasanya Rizal seperti itu. Namun Rizal sedikit pun tak menjawab, bahkan mengangkat wajahnya pun tidak. Lalu Rizal langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya, seakan ia tak melihat dan mendengar ayahnya berdiri di depan pintu dan bertanya kepadanya. Bahkan ia ngeloyor masuk lewat samping ayahnya. Melihat sikap Rizal yang seakan tak peduli tentunya membuat Andi semakin kesal. "Rizal, kesini kamu," ucap Andi dengan suara keras. Namun Rizal tak menyakitinya. Lalu Andi menyusul Rizal ke kamarnya. Setibanya di kamar Rizal, Andi melihat anaknya yang bernama Rizal itu terlihat sudah tertidur. Melihat Rizal terlelap tertidur, sungguh hati Andi tak tega untuk membangunkannya, apalagi harus memarahinya. Perlahan Andi melangkah mendekati Rizal yang tengah tidur. Andi melihat wajah Rizal yang terlihat pucat. Lalu Andi mengusap kepala Rizal dengan lembut. Namun Andi mengernyitkan keningnya di saat ia menyentuh kepala Rizal. Ia terkejut merasakan tubuh anaknya itu begitu dingin, seperti baru saja habis main hujan. Kemudian Andi memegang baju yang dikenakan anaknya itu. Astagfirullah, baju Rizal kok basah kuyup begini? Demikian pikir Andi. Lalu ia segera berdiri dan kembali ke ruang keluarga menemui istrinya dan berkata, "Mak,
baju Rizal kok basah kuyup. Dari mana dia ya? Cepat ganti bajunya, kasihan nanti dia sakit lagi, ucapnya ke Imai dengan khawatir. Lalu Andi masuk ke dalam kamarnya, hendak mandi dan sholat maghrib. Imai pun segera masuk ke dalam kamar Rizal untuk mengganti baju Rizal yang basah. Tanpa banyak bicara, Imai menyalin baju anak laki-lakinya itu. Namun Imai merasa heran. Sedikit pun Rizal tak bergerak, apalagi bangun ketika bajunya disalinkan. Saat itu Imai berpikir Rizal benar-benar mengantuk atau berpura-pura tidur karena takut kena marah. Singkat cerita, setelah pakaiannya disalin, lalu Imai menyelimuti tubuh Rizal yang terasa begitu dingin dan meninggalkan Rizal sendiri di kamarnya. Singkat cerita, pagi itu selepas melaksanakan sholat subuh, Imai sudah ribut karena terkejut. Ia tak melihat Rizal di kamarnya. "Yah, bangun ya, Rizal tak ada di kamarnya," ucap Imai membangunkan suaminya yang masih tertidur di kamar. Begitu terjaga dan mendengar anak laki-lakinya sudah tidak ada di rumah, Andi terkejut dan langsung melangkah menuju kamar Rizal. Kemudian Andi bertanya ke istrinya, "Coba lihat pintu depan dan belakang, dikunci nggak, Mak?" tanya Andi ke Imai. "Semua pintu terkunci dari dalam ya," jawab Imai panik. "Duh, kemana ya Rizal?" gumam Andi merasa bingung dan khawatir. Singkat cerita, hari itu Andi tak bekerja. Ia mencari Rizal. Ia mendatangi setiap rumah temannya Rizal. Bahkan ke semua tetangganya ia bertanya melihat Rizal atau tidak. Namun semua jawabannya sama, yaitu mereka tidak mengetahuinya. Hingga hari pun berganti malam kembali, Andi benar-benar merasa bingung. Selepas melaksanakan sholat fardu maghrib, ia duduk di ruang tamu. Ia berpikir terus kemana gerangan Rizal. Imai terlihat terus menangis, mengkhawatirkan Rizal anak laki-lakinya itu. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan seseorang dari depan rumah mereka. Seketika Andi dan Imai terkejut dan mereka sangat mengenal suara itu. "Yah, itu suara tangis Rizal." Setelah yakin itu suara tangis anaknya, Andi langsung berdiri dan beranjak melangkah mendekati pintu depan dan membukanya. Benar saja, Rizal tengah berdiri mematung di depan pintu itu. "Rizal," ucap Andi dengan suara tercekat. "Ayo, masuk," ujar Andi seraya menarik tangan Rizal. Setelah masuk ke dalam rumah dengan tangannya masih memegang tangan Rizal, lalu ia berjongkok di hadapan Rizal dan berkata, "Kamu kemana saja, Nak?" tanya Andi ke Rizal dengan lembut. Namun Rizal tak menjawab. Ia terus menundukkan kepalanya. "Rizal, lihat ayah." "Ayah bertanya," ujar Andi lagi sembari mengangkat wajahnya Rizal. Hingga akhirnya Rizal bertatap mata dengan ayahnya. Rizal menatap wajah Andi dengan tatapan kosong. Lalu, "Ayah, Rizal dingin," Rizal berkata dengan sangat pelan. Mendengar ucapan Rizal, Andi baru menyadari jika saat itu baju dan tubuh Rizal memang terasa dingin serta bajunya basah kuyup. "Astagfirullah, Nak. Ya udah cepat salin bajunya." Andi sangat terkejut, lalu ia menyuruh Imai mengganti pakaian Rizal. Singkat cerita, malam itu Andi dan Imai merasa lega karena akhirnya Rizal kembali. Malam itu juga Andi memutuskan untuk mengajak Rizal tidur sekamar. Andi khawatir Rizal pergi lagi tanpa pamitan, karena sudah 2 hari Rizal selalu pergi tanpa diketahuinya. Setelah menidurkan Rizal di kamar mereka,
Andi mengunci semua pintu dan mencabut semua kunci dari pintu. Bahkan pintu kamarnya pun dikunci, serta anak kuncinya ia sembunyikan. Setelah yakin semua pintu terkunci, Andi pun memutuskan untuk tidur. Suasana malam itu terasa dingin karena hujan mengguyur bumi dengan derasnya. Karena cuaca dingin itulah Andi merasa ingin buang air kecil. Lalu dengan malas ia bangun dari tidurnya, dengan perlahan ia keluar kamar. Karena toilet berada di luar kamar, di antara kamar Rizal dan kamarnya. Seketika Andi hendak membuka pintu toilet. Tanpa sengaja ekor matanya melirik ke ruang keluarga. Dan saat itu Andi melihat Rizal tengah duduk dengan sikap memeluk lutut dan membenamkan wajahnya di kedua pahanya sembari menangis. Andi menghentikan langkahnya sejenak, lalu ia mendekati Rizal dan memeluknya. "Ngapain kamu menangis malam-malam begini, nak? Ayo masuk ke dalam kamar, bobok lagi," ucap Andi ke anaknya dengan lembut. Kemudian Andi menggendong tubuh Rizal dan dibawanya masuk ke kamarnya. Setibanya di kamar, lalu membaringkan tubuh Rizal di kasur. Di saat itulah Andi menatap wajah anaknya itu terlihat pucat pasi. Andi merasa sangat kasihan melihat anaknya yang kedinginan. Malam itu Andi akan menemani Rizal tidur. Namun ia harus ke toilet terlebih dahulu untuk buang air kecil. Setelahnya baru kembali menemani tidur Rizal. Andi pun dengan perlahan meninggalkan Rizal, hendak ke toilet. Namun baru saja ia hendak berdiri, terasa tangan kanannya dipegang Rizal seraya berkata, "Ayah, Rizal kedinginan." Seketika Andi memalingkan wajahnya dan menatap ke Rizal. Astagfirullah. Andi terkejut melihat Rizal. Saat itu Andi melihat wajah Rizal sangat pucat kebiruan. Kedua matanya terbuka menatap Andi. Kedua bola matanya terlihat putih semua. Kamu kenapa, nak?" ucap Andi setengah berteriak. Karena terkejut melihat wajah serta mata Rizal. Tiba-tiba saja, Ayah bangun. Ayah kenapa?" Imai menggoyang-goyangkan badannya Andi. Seketika itu juga Andi terkesiap dan terbangun dari tidurnya. Astagfirullah. Dengan nafas tersengal-sengal serta tubuh berkeringat bercucuran, Andi beristighfar. Astagfirullah. Ayah mimpi, mak. Hidupkan lampu, mak, ucap Andi setelah sadar. Menyuruh Imai menghidupkan lampu. Lampu kamar pun hidup. Begitu lampu kamar dihidupkan dan terang, Andi langsung menatap ke arah jam dinding yang ada di kamarnya. Astagfirullah, baru jam 3 subuh. Lalu ia memandang ke arah di mana Rizal tadi malam ia tidurkan. Astagfirullah, mana Rizal, mak? Dengan suara setengah berteriak, Andi bertanya ke istrinya. Karena saat itu ia tak melihat Rizal di kamar. Imai pun seketika memandang ke arah di mana Rizal semalam ditidurkan. Dan saat itu Rizal sudah hilang entah kemana. Andi dengan panik mengangkat kasur di mana tempat di bagian kepalanya. Lalu ia mengeluarkan semua kunci dan ternyata jumlah kuncinya masih lengkap. Di saat itu tubuh Andi mulai terasa bergetar. Bulu kuduknya meremang. Ia termenung merasa tak yakin dengan apa yang terjadi. Mulai dari mimpinya, bahkan saat ini Rizal pun benar-benar hilang. Sementara semua pintu dalam keadaan terkunci. Bahkan semua kunci ia yang menyimpannya. Singkat cerita, subuh itu juga Andi mencari anaknya, mulai dari dalam rumah hingga keluar rumah. Andi pun melaporkan ke Pak RT setempat bahwa anaknya telah hilang. Dengan melaporkannya ke Pak RT, dengan demikian Andi mendapatkan bantuan dalam mencari anaknya. Bahkan ketika selepas sholat subuh diumumkan oleh Pak RT di masjid,
Namun hingga hari mulai beranjak siang, Rizal pun tak juga dapat ditemukan. Siang itu seperti biasa, hari-hari sekitar rumah Andi selalu sepi karena rata-rata warga di tempat itu bekerja di luar. Di rumah Andi, Imai terus menangis karena sangat mengkhawatirkan Rizal. Andi masih terus berkeliling mencari Rizal, namun belum juga ditemukan. Tepat di depan rumah Andi yang jaraknya kira-kira 40 meter, terdapat sebuah rumah yang bertuliskan dijual. Saat itu terlihat beberapa orang tengah membersihkan rumah tersebut. Sempat salah seorang dari mereka yang tengah membersihkan rumah serta pekarangannya bertanya pada Pak RT yang saat itu memang tengah mengobrol dengan beberapa warga di jalan membicarakan perihal hilangnya anak Pak Andi. "Maaf Pak, ada apa ya? Kok saya lihat sedari tadi pagi ramai warga berputar-putar di seputaran perumahan ini?" tanyanya dengan sopan. Sejenak Pak RT terdiam dan ketika ia memandang ke yang bertanya, lalu Pak RT menjawab, "Ini Pak, anaknya Pak Andi hilang sejak tadi malam," jawab Pak RT sembari menunjuk ke arah rumahnya Pak Andi. "Bapak beli rumah ini ya?" sambung Pak RT bertanya. "Enggak Pak, saya cuma tukang yang disuruh pemilik rumah yang baru untuk membersihkannya serta merenovasi rumah ini sedikit-sedikit," jawab orang tersebut, yang ternyata dia adalah tukang suruhan pemilik baru rumah itu. "Izin Pak, saya permisi, mau kerja lagi," sambung Pak tukang pamit ke Pak RT untuk meneruskan pekerjaannya. "Oh iya Pak, silahkan," jawab Pak RT. Tak lama berselang, Pak tukang pun pergi. Terlihat Andi datang menghampiri Pak RT dengan raut wajah terlihat bingung. "Pak, gimana ini? Rizal tak ketemu juga. Apa saya harus melapor saja ya ke polisi?" tanya Pak Andi ke Pak RT, karena Andi sudah kebingungan mencari Rizal. Belum sempat Pak RT menjawab, tiba-tiba saja, "Pak, Pak!" terlihat Pak tukang berteriak dengan keras serta terlihat raut wajahnya pucat dan panik. Mendengar Pak tukang berteriak memanggilnya, tentu saja membuat Pak RT dan warga yang saat itu tengah berkumpul di depan rumah Pak Andi terkejut. Lalu Pak RT bertanya, "Iya Pak, ada apa?" tanya Pak RT singkat. "Pak, lihat ke sini Pak. Di dalam sumur ada anak kecil yang sudah terapung Pak," ujar Pak tukang berteriak. Karena saat itu ia tengah berada di belakang rumah yang sedang ia bersihkan. Sontak Pak RT juga warga yang lain terkejut mendengar teriakan Pak tukang itu. Seketika semua yang ada di tempat itu berlarian menuju ke belakang rumah kosong yang tengah dibersihkan. Dengan jantung berdebar, semua warga mendekati sumur yang terbuat dari semen itu. Terlihat Andi berusaha lebih dahulu untuk melihat ke dalam sumur itu. "Astagfirullah," Andi beristighfar dengan keras. Lalu terlihat Andi terkulai dan terjatuh di pinggir sungai. Andi pingsan tak sadarkan diri. Ya tentu saja Andi langsung terkulai dan tak sadarkan diri, karena anak yang ia lihat di dalam sumur itu yang tak bernyawa lagi dan tiada lain, itulah Rizal, anak kandungnya yang beberapa hari ini ia cari. Di dalam sumur tua di belakang rumah yang selama ini kosong dan tertulis dijual, itulah tubuh Rizal telah mengambang dengan kondisi mulai membusuk. Hati orang tua mana yang kuat melihat anaknya ditemukan dalam kondisi seperti itu? Beberapa warga berusaha mengangkat tubuh Andi dan diantar ke rumahnya. Setibanya di rumah, Ime yang belum
tahu apa yang terjadi tentulah terkejut dan bingung melihat warga mengantarkan suaminya pulang dalam kondisi tak sadarkan diri. "Pak, kenapa dengan suamiku, Pak?" tanya Imai kepada warga yang saat itu mengantarkan Andi ke rumahnya. "Nggak apa-apa, Bu. Pak Andi pingsan. Ibu yang tenang saja ya," jawab warga ke Imai. Sengaja ia belum mengabarkan bahwa anak mereka ditemukan telah meninggal di dalam sumur. Singkat cerita, tak lama berselang mobil anggota polisi datang ke TKP, lengkap dengan ambulan dan tim evakuasi. Lalu pengangkatan jenazah Rizal pun dilakukan. Dalam waktu singkat, di lokasi tersebut terlihat ramai. Warga yang dekat dan jauh pun berdatangan atas perintah Pak RT, ibu-ibu yang dekat untuk datang ke rumah Andi untuk menemani Imai karena Pak RT khawatir dengan Imai ketika sudah tahu bahwa anaknya sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Setelah beberapa ibu-ibu datang, lalu Pak RT datang ke rumah Andi. Terlihat Imai tengah duduk di samping kepala suaminya sambil menangis. Berat rasanya Pak RT untuk menyampaikan berita yang tentunya sangat menyakitkan itu. Tapi Pak RT harus memberitahukannya sebelum jenazah Rizal dibawa ke rumah sakit oleh polisi. "Bu, sebelumnya saya mohon maaf dan saya mohon ibu harus sabar dan tabah atas musibah ini. Sebenarnya Pak Andi pingsan ini karena Pak Andi sudah menemukan Rizal di sumur di belakang rumah itu dan Rizal sudah meninggal." Demikian ucap Pak RT ke Imai dengan pelan. Mendengar berita dari Pak RT, sudah bisa sahabat Kang Asep Hidayat semua bayangkan bagaimana perasaan Imai saat itu. Imai menjerit histeris. Saat itu nyaris tak menangis tapi menjerit. Mungkin rasa sedih dan terkejut yang teramat sangat sehingga air matanya belum bisa keluar. Ia langsung berdiri dan berlari menuju kerumunan petugas yang saat itu tengah mengevakuasi jenazah Rizal dari dalam sumur tua. Sontak semua petugas terkejut dan seketika berusaha untuk mengamankan Imai. Dikhawatirkan Imai lepas kendali karena saat itu kondisi jenazah Rizal sudah sangat memprihatinkan. Di saat itulah Imai baru bisa menangis histeris. Dari yang sebelumnya hanya teriak-teriak layaknya orang kesurupan, Imai meronta-ronta ketika beberapa warga menahannya karena saat itu Imai hendak memeluk tubuh putranya itu. "Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Kenapa enggak aku saja yang kau ambil, ya Allah?" teriak histeris Imai sedari menangis meratapi. "Sabar, Mai, mungkin ini sudah takdirnya. Kamu harus tabah," ujar istri Pak RT yang saat itu berada di dekat Imai berusaha menenangkan Imai. Singkat cerita, jenazah Rizal berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Bahkan pihak polisi membawa beberapa orang untuk diperiksa sebagai saksi atas kejadian tersebut. Siapa tahu kejadian yang menimpa Rizal hingga mengakhiri hidupnya itu ada faktor tindak kejahatan. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Rizal pun akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga dan segera dikebumikan dikarenakan kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk berlama-lama. Akhirnya dengan segala rasa duka, jenazah Rizal pun dikebumikan. Beberapa hari kemudian, hasil otopsi jenazah pun keluar dengan keterangan bahwa korban tidak mengalami tindak kekerasan. Singkat cerita, seminggu sudah berlalu.
Mertua Andi yang seorang ustadz merasa penasaran atas kematian cucunya itu. Bukan berarti ia tak ikhlas. Mertua Andi mencoba melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah atas kematian cucunya. Hingga beberapa malam ia terus melakukannya. Hingga di malam ketiga, setelah melaksanakan sholat istikharah serta berdoa memohon petunjuk, ia pun tertidur, dan di dalamnya tidurnya itu ia bermimpi seakan ia tengah melihat cucunya, yaitu mendiang Rizal. Di suatu sore, Rizal terlihat tengah berjalan sepulang dari main. Jalan biasa Rizal pulang sudah pasti melintasi rumah kosong itu. Di saat itulah ada seorang nenek renta dengan menggunakan pakaian serba hitam berdiri di belakang rumah kosong tersebut, tepatnya di pinggir sumur yang ditutup dengan papan. Sosok nenek tua itu melambaikan tangan memanggil Rizal. Rizal yang saat itu tengah berjalan seketika memalingkan mukanya ke arah suara yang memanggilnya. Sejenak ia berdiri diam sembari menatap nenek renta itu. Lalu dengan perlahan Rizal berbelok dan melangkah mendekati si nenek. "Ada apa, Nek?" tanya Rizal dengan polos bertanya. Namun si nenek hanya tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Tentu saja melihat sikap serta wajah si nenek seketika membuat Rizal merasa takut dan hendak berlari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap si nenek menarik tangan Rizal dan merangkulnya. Dengan cepat pula si nenek menggendong tubuh kecil Rizal dan membawanya Rizal masuk ke dalam sumur tua itu, seraya tertawa ngikik yang tentunya sangat menakutkan. Bapak mertua Andi atau bapaknya Imes ketika terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah, keringat bercucuran dari tubuhnya. "Astagfirullah," berulang-ulang ia beristighfar. Tanpa ia sadari air matanya mengalir dari kedua matanya. Yah, orang tua mana yang tak menangis dan bersedih bila cucunya pergi untuk selamanya, apalagi dengan cara yang demikian. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Andi memboyong keluarganya pindah ke kampung. Mungkin jika mereka tetap masih di rumah itu, akan lebih sulit untuk menghapus trauma. Demikian pula dengan pemilik rumah baru yang di belakang rumahnya terdapat sumur tua yang telah merenggut nyawa Rizal. Memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut, walau rumah itu sudah direnovasi, bahkan sumur tua itu sudah ditimbun oleh pemilik baru. Menurut cerita yang beredar, pemilik baru rumah itu selalu mendapatkan gangguan yang cenderung akan membahayakan keluarganya. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui, dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Selesai. Ya, saya tidak tahu ya ini cerita fakta atau fiksi. Yang jelas ceritanya begitu berkesan untuk kita, bagi para orang tua untuk menjaga anaknya. Tapi untuk hal yang ini, kalau memang apa yang diimpikan oleh mertua Pak Andi ini betulan, ya mungkin hanya sekedar doa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak kita. Karena hal semacam itu tidak bisa kita cegah secara fisik ya. Ya mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Teruntuk penulis Kang Asep Hidayat, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman atau cerita horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Jangan lupa podcast Horor Keramat akan hadir setiap hari Sabtu, malam Minggu, setiap malam Minggu, malam Jumat, dan malam Rabu.
Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.